Pernahkah kamu membayangkan, jadi seorang cybersecurity spesialis itu hidupnya enak, kerja di ruangan ber-AC, gaji puluhan juta, dan pekerjaan sehari-hari cuma mantau jaringan sambil ngopi santai? Mungkin kamu pernah lihat di film-film Hollywood, tokoh hacker yang tampil keren, mengetik cepat di depan layar penuh kode, lalu dalam hitungan detik, membobol sistem keamanan perusahaan raksasa. Rasanya, dunia cybersecurity itu penuh dengan glamor, prestis, dan tentu saja, uang. Tapi, realitanya, dunia cybersecurity jauh dari sekadar fantasi layar lebar. Di balik job title yang terdengar keren seperti cybersecurity analyst, threat hunter, atau ethical hacker, ada cerita yang jarang terungkap ke permukaan. Gaji yang katanya bisa tembus 10-30 juta per bulan, bahkan lebih kalau kerja di BUMN atau perusahaan multinasional, memang menggoda. Namun, apakah semudah itu mendapatkannya? Apakah jalan menuju karir di bidang ini benar-benar mulus seperti yang banyak diberitakan? Mari kita bicara tentang kenyataan di lapangan. Ada seorang teman saya, lulusan IT dari kampus negeri ternama. Dia bukan orang sembarangan, jago jaringan, punya sertifikasi internasional, dan sudah terbiasa ikut lomba-lomba cybersecurity. Tapi setelah lulus, dia menganggur hampir 8 bulan. Bukan karena tidak ada lowongan pekerjaan, tapi karena perusahaan lebih memilih kandidat yang sudah berpengalaman. Sementara bagi lulusan baru, jawabannya selalu sama, belajar dulu, nanti kalau sudah siap, baru coba lagi. Dan kalaupun akhirnya dapat kerja, jangan kaget kalau gajinya cuma 4-5 juta rupiah per bulan, bahkan di Jakarta, kota dengan biaya hidup yang tinggi. Bayangkan, kamu sudah belajar keras bertahun-tahun, menghabiskan uang untuk sertifikasi yang tidak murah. Tapi ketika masuk dunia kerja, angka di slip gaji jauh dari ekspektasi. Disinilah banyak orang mulai bertanya, worth it nggak sih, jadi cybersecurity spesialis di Indonesia? Petik 2. Namun, yang menarik, banyak juga yang tetap bertahan di bidang ini. Bahkan, mereka berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kenapa bisa begitu? Karena cybersecurity adalah investasi jangka panjang. Di awal karir, memang terasa berat. Banyak belajar, jam kerja kadang tidak menentu, dan tekanan mental cukup tinggi. Tapi, kalau kamu konsisten untuk terus upgrade skill, dalam 2-3 tahun, gajimu bisa naik berkali-kali lipat. Perusahaan mulai sadar, keamanan digital itu bukan lagi pelengkap, tapi kebutuhan utama. Setiap tahun, serangan siber makin canggih, dan permintaan tenaga ahli pun terus meningkat. Selain soal gaji, ada hal lain yang tidak kalah penting, makna dan tanggung jawab. Ketika kamu bekerja sebagai cybersecurity spesialis, setiap klik user, setiap celah kecil di server, bisa menjadi pintu masuk hacker. Kamu adalah benteng terakhir yang melindungi data perusahaan, bahkan data pribadi jutaan orang. Ada rasa bangga dan tanggung jawab yang besar. Kamu tahu, kerja kerasmu bukan sekadar soal angka, tapi tentang menjaga kepercayaan dan keamanan banyak pihak. Dan itu, tidak bisa dinilai hanya dari slip gaji. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah jadi cybersecurity spesialis di Indonesia worth it? Jawabannya sangat tergantung pada apa yang kamu cari. Kalau kamu hanya ingin uang cepat, mungkin ini bukan jalan yang paling mudah. Tapi kalau kamu mencari karir dengan makna, yang terus berkembang, dan tidak akan ketinggalan zaman, jawabannya jelas, worth it banget. Dunia cybersecurity menawarkan tantangan, peluang, dan kepuasan batin yang tidak semua profesi bisa berikan. Sekarang, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga tertarik terjun ke dunia cybersecurity? Tulis pendapatmu di kolom komentar, saya akan jawab satu persatu. Dan kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang jalur belajar, skill, atau sertifikasi yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di konten berikutnya, kita akan bongkar semuanya, step by step. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.